Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Wang Yuan memandang ke arahnya dengan ragu dan berkata, "Apa kamu kenal dia?" ucap Wang Yuan. Wajah cantik Chen Ying'er menunjukkan kebencian saat dia menoleh dan menjawabnya, "Tidak, aku tidak," ucap Chen Ying'er. Berada di udara, Yang Wenzhao perlahan-lahan mengangkat kedua pedang di sisinya, saat cahaya keemasan yang lembut berkembang keluar. Tubuh unicorn juga mulai memancarkan warna keemasan, dan dalam beberapa saat, kedua cahaya bergabung untuk membentuk rona yang sama. Pada titik ini, tubuh Yang Wenzhao mulai memancarkan suasana yang penuh dengan elemen cahaya, dan aura suci yang bahkan lebih padat. Cahaya keemasan di bawah sepatu unicorn juga telah berubah bentuk menjadi heksagram. Kedua sayap menjalar merata, mata berbinar Starlight Unicorn tidak memiliki sedikit pun niat jahat, saat tubuhnya meluncur ke bawah ke arah dahi mamut tanduk emas berada. Tiba-tiba, dua arc di sisi mamut tanduk emas, nyala api merah keemasan langsat naik ke atas. Sepintas, itu seperti bola api merah keemasan. Duan Yi perlahan-lahan mengangkat pedangnya, dan nyala merah keemasan segera melompat ke atas, cahaya berapi di ujung pedangnya segera memanjang hingga 30 meter. Melihat bahwa unicorn cahaya bintangnya semakin dekat, pada jarak sekitar 150 meter tersisa, Yang Wenzhao memulai serangan pertamanya. Itu adalah kombinasi dari Light Tone dengan Instant Blast Crosscut. Sepasang pedang emas bersamaan meledak dengan besarnya energi Light Tone, yang tumpang tindih dengan Instant Blast Crosscut, saat ia memotong secara horizontal melalui udara menuju Duan Yi, yang saat ini terletak di atas leher mamut tanduk emas. Setelah Light Tone dilepaskan, tanduk di dahi bintang unicorn melepaskan dua titik emas cerah yang menyatu dengan Light Tone. Segera, Light Tone mengalami perubahan kualitatif, dan dua bilah berkilau bersinar dengan cahaya bintang yang gemerlapan. Itu memancarkan aura yang padat, suci, dan tekanan yang membuat serangan yang awalnya tidak begitu kuat, hingga serangan ini benar-benar berkembang. Wajah Duan Yi terlihat serius, dan pedang di tangannya langsung menebas, api merah keemasan membentuk pisau berapi besar, dan bertabrakan dengan Instant Blast Crosscut. Segera, cahaya menyilaukan yang tak terhitung jumlahnya meletus di udara dan tersebar ke segala arah, dan Starlight Unicorn kembali bermanuver ke udara. Pada saat ini, Yang Wenzhao segera berpikir, jika ia memperoleh storing power, keterampilan yang Long Hao Chen miliki, itu akan lebih baik. Dia akan lebih mampu menampilkan sepenuhnya keunggulan dari Ksatria lintas udara, pikir Yang Wenzhao. Oleh karena itu, Yang Wenzhao membuat keputusan tersembunyi, bahwa begitu kompetisi ini selesai, dia pasti akan mencoba mempelajari keterampilan ini sebagai hadiah dorongan semangatnya. Apakah storing power benar-benar tidak berguna? Long Hao Chen sudah menggunakan keterampilan ini untuk memenangkan banyak pertandingan. Selanjutnya, jasa terbesar dari storing power adalah, bahwa itu bisa membantu seorang ksatria untuk melepaskan kekuatan serangan yang melebihi level mereka. Lagi pula, bagaimana mungkin serangan yang Long Hao Chen gunakan sebelumnya hanya menjadi serangan tingkat kelima biasa? Setidaknya, itu mencapai kekuatan ofensif dari Radiant Knight dari tingkat ke-6. Satu di udara, dan satunya di tanah, kedua belah pihak sudah bertukar pukulan. Orang-orang dengan mata yang tajam, akan dapat memberitahu siapa yang telah menderita kerugian terbesar. Sinar keemasan yang mengelilingi tubuh Starlight Unicorn tidak memiliki perubahan khusus. Di sisi lain, sementara Duan Yi memblokir serangan Instant Blast Crosscut, itu sudah jelas, bahwa nyala api merah keemasan yang mengelilingi mamut bertanduk emas telah meredup, seolah-olah itu hampir tertiup angin kencang. Cahaya bintang unicorn berputar di sekelilingnya dari udara, sepasang pedang Yang Wenzhao sudah menyala lagi, cahaya putih suci segera muncul. Itu adalah kekuatan padat dari skill Holy Sword. Lebih jauh lagi, dia telah memadatkannya pada kedua pedangnya. Pada saat ini, kekuatan unicorn cahaya bintang diperlihatkan lebih jauh. Cincin-cincin heksagram memancarkan kilau emas yang naik dari tubuhnya, dan kecepatan di mana Yang Wenzhao mengaktifkan Holy Sword-nya, sudah berlipat ganda. Saat Starlight Unicorn bersiap untuk maju sekali lagi, kedua pedangnya sudah mulai memancarkan dua bilah putih terang. Sesuatu berkedip di mata Duan Yi, dan anehnya,
Meskipun mereka menyaksikan Yang Wenzhao bersiap untuk meluncur, Duan Yi tidak melakukan gerakan lebih lanjut untuk mengaktifkan keterampilannya. Aku mengaku kalah, ucap Duan Yi. Sebuah suara ambivalen yang dalam, di bawah pengaruh energi spiritual, bergema di seluruh stadion. Hah, Yang Wenzhao memandang dengan kosong, dengan tergesa-gesa mengarahkan serangan yang sudah disiapkannya, ketika cahaya bintang unicorn meluncur di atas kepala mamut bertanduk emas. Setelah berputar-putar, itu diselesaikan sebelum Duan Yi mengakui kekalahannya. Saudara Duan, kamu mengaku kalah, ucap Yang Wenzhao sambil menatapnya dengan bingung. Kedua pihak hanya menggunakan serangan mereka secara tersembunyi, dan dapat dikatakan, bahwa pertandingan itu belum benar-benar dimulai. Ekspresi Duan Yi jelas menunjukkan tanda-tanda pergulatan batin, tetapi dia masih berjalan menuju Yang Wenzhao dan mengangguk. Dalam hal kekuatan keseluruhan, aku yakin, bahwa aku tidak lebih lemah dari kamu. Pada saat yang sama, kamu memiliki unicorn cahaya bintang yang mampu terbang dan melayang di langit, dan dengan demikian, itu sudah memiliki posisi yang tak tergoyahkan. Mungkin dalam situasi di mana aku menghabiskan semua kekuatan aku, kamu kemungkinan besar juga harus membayar harga yang lumayan. Namun, bagi aku untuk memenangkan pertandingan ini terlalu sulit. Tidak ada banyak perbedaan antara level kami, tetapi berdasarkan faktanya, bahwa kamu adalah ksatria pembalasan yang memiliki superioritas di udara dengan unicorn cahaya bintang, aku tidak lagi memiliki harapan untuk menang. Jika kamu berasal dari kuil lain, aku pasti akan mengambil risiko dan mengerahkan segalanya, tetapi kami berdua adalah ksatria, ucap Duan Yi. Berbicara sampai titik ini, dia berhenti sejenak, lalu menyatakan dengan suara yang dalam, ini demi kemuliaan para ksatria, ucap Duan Yi. Saat ia mengatakan ini, Duan Yi mengangkat perisai di tangan kirinya untuk menutupi sisi kiri tubuhnya, dan pedang di tangan kanannya terangkat secara horizontal ke depan perisai. Sekali lagi bergerak untuk diletakkan di dada kirinya, saat dia menunjukkan penghormatan standar dari seorang ksatria. Ungkapan untuk kemuliaan para ksatria, itu sudah menjelaskan segalanya kepada Yang Wenzhao. Wajahnya langsung menjadi serius ketika ekspresinya menunjukkan rasa hormat yang tertinggi, dan kedua pedangnya mengayun secara horizontal di dadanya. Kemudian dengan membalik pergelangan tangannya, dia meletakkan gagang pedang yang ada di tangan kanannya, dan membalas dengan penghormatan standar dari seorang ksatria pembalasan. Dia menyatakan dengan suara keras, "Untuk kemuliaan para ksatria," ucap Yang Wenzhao. Rasa hormat Yang Wenzhao itu telah menunjukkan kepada Duan Yi, kalau rasa hormat itu sangat tulus. Tanpa ragu, konsesi Duan Yi tidak menandakan bahwa dia tidak memiliki kekuatan. Hanya saja, dia merenungkan peluangnya untuk menang, dan memutuskan untuk memberikan kesempatan ini kepada Yang Wenzhao yang sedikit lebih kuat darinya. Bukannya dia tidak mau mencoba, tetapi karena pertimbangan untuk pertandingan terakhir. Jika kedua belah pihak berakhir karena sangat terluka, maka itu berarti, bahwa kuil ksatria akan kehilangan satu ksatria yang mampu bersaing untuk 4 tempat teratas. Setelah menyerah dengan sengaja, keputusan Duan Yi untuk menyerah, itu dibuat untuk menjaga kekuatan pertempuran Yang Wenzhao. Menambahkan faktanya, bahwa Long Hao Chen sudah memenuhi syarat, bahkan jika dua ksatria menarik satu sama lain untuk pertandingan di babak selanjutnya untuk menentukan 4 besar, selama tidak ada kecelakaan, itu mungkin bagi kuil ksatria untuk menempati 2 dari 3 tempat teratas. Bagaimanapun, kekuatan asasin yang memasuki 4 teratas, dengan kesulitan lebih dekat ke bagian bawah tingkat. Yang Wenzhao memikirkan dirinya sendiri. Jika itu dirinya dalam kondisi yang sama, mungkin akan sangat sulit baginya untuk membuat konsesi besar, dan membuat keputusan yang sama dengan Duan Yi. Ungkapan mereka berdua demi kemuliaan para ksatria, itu sudah menjelaskan, mengapa pertandingan selesai begitu cepat. Yang Wenzhao sengaja berteriak sangat keras untuk memberitahu orang-orang di sekitarnya bahwa Duan Yi jelas tidak lebih buruk darinya. Dari arah platform, Han Qian samar-samar menganggukkan kepalanya, wajahnya menunjukkan kepuasan. Adapun kepala kuil-kuil lainnya, mereka semua diam ketika mata mereka menunjukkan rasa iri yang tidak terbatas. Yang Wenzhao dan Duan Yi, satu langit dan satu bumi. Kemegahan yang ditunjukkan oleh dua kesatria muda ini tanpa disadari, itu telah membuatnya seolah-olah mereka benar-benar melihat masa depan. Belum lagi, masih ada ksatria yang lebih muda lagi, yaitu Long Hao Chen.
Ketiga orang ini pasti akan menjadi landasan kuil ksatria di masa depan. Paling tidak pada generasi ini, status kuil ksatria sebagai kepala 6 kuil besar tidak dapat digoyahkan di antara para kepala kuil. Setiap individu mengingat tunggangan dan peralatan mereka, saling memandang dalam pengertian, Yang Wenzhao dan Duan Yi keduanya kembali ke area istirahat. "Cai, kamu harus selalu berhati-hati," ucap Long Hao Shen yang berulang kali mendesaknya. Cai mengangguk lemah. Tongkat bambu mengetuk lantai, dan di tengah-tengah suara ketukan tekangkatnya, dia perlahan-lahan memasuki arena. Babak perdelapan final untuk menentukan 4 besar, Cai versus Huang Yi, ucap wasit. Wajah Huang Yi terlihat pahit saat dia perlahan-lahan memasuki lapangan. Yang paling ditakuti seorang penyihir dan pendeta, adalah seorang asasin, belum lagi, lawan yang akan dia hadapi adalah eksistensi yang sangat menakutkan. Tidak peduli siapa itu, tidak ada yang pernah melihat kelemahan Cai. Dengan kata lain, dia tidak pernah dengan sepenuhnya mengungkapkan kekuatannya yang sebenarnya. Namun, Huang Yi secara alami tidak akan menyerah seperti Duan Yi. Seseorang selalu harus mengambil risiko, dan melihat hasilnya apapun yang akan terjadi. Cai dari kuil Assassin, versus Huang Yi dari kuil Mage. Karena perbedaan status kedua belah pihak, jarak akan diperpanjang hingga 40 meter. "Siap-siap," ucap wasit. Dalam pertandingan seorang pembunuh lawan penyihir, tentu saja tidak akan ada perlakuan istimewa seperti peningkatan stelae, melainkan perpanjangan jarak. Huang Yi dengan erat mencengkeram tongkat sihir pendeknya dengan sedikit gugup. Setelah berusaha sekuat tenaga untuk membuat napasnya sedikit lebih seimbang dan teratur, dia sudah segera membuat persiapan untuk mengucapkan mantra. "Pertandingan dimulai," ucap wasit. Setelah kata-kata yang keluar dari mulut wasit, Huang Yi langsung seolah-olah membuka gerbang. Di bawah tekanan besar yang dibawa Cai, dia benar-benar mengungkapkan semua potensinya. Dalam satu tarikan nafas, dia mulai melantunkan mantra dan memanggil bumi elemental fairy-nya. Apa yang keluar selanjutnya, itu adalah nyanyian bersama dari mereka berdua. Mendesak nyanyian mantra tanpa gangguan, dan bergantian dengan Earth Elemental Fairy, dengan kecepatan hampir menyalip dari summon control sebelumnya. Cai juga bergerak, dan dengan tongkat bambu yang mengenai tanah, tubuhnya tampaknya telah berubah menjadi awan yang melayang di udara, dan langsung menyerbu ke arah Huang Yi. Setiap 10 meter ia melesat, tongkat bambu menyentuh tanah sekali lagi untuk meminjam kekuatan darinya, dan itu meningkatkan kecepatannya lebih jauh lagi. Cahaya kuning membumbung di langit, dan segera mengikuti, sebuah batu besar jatuh darinya. Yang membuat semua penonton kaget adalah Falling Stone, teknik itu tidak mengarah pada Cai, tetapi menabrak lantai di sisinya. Tiba-tiba, suara nyaring bergema di tanah, saat Huang Yi serta peri elemen buminya terus melantunkan mantra yang sama seperti sebelumnya, tetapi tanpa mengeluarkan suara apapun. Nyanyian tanpa suara, ini sebenarnya adalah teknik peringkat tinggi, bagi kuil Mage, itu bukan sesuatu yang sederhana seperti teknik rahasia, itu sudah jelas, itu adalah kartu truf terakhir Huang Yi. Bersamaan dengan dia menyelesaikan nyanyian tanpa suaranya, dia diam-diam bergerak ke samping. Terlalu jahat. Orang ini mengambil keuntungan dari kenyataan, bahwa Cai memiliki kebutaan, ucap Long Hao Chen dengan kesal. Dari Long Hao Shen merasa sangat marah dengan tindakan ini. Secara alami, setelah batu-batu besar ini jatuh ke tanah, dengan suara ledakan, kecepatan melesat Cai ke arah depan tiba-tiba menurun, karena dia tampak sedikit bingung, sebelum melesat cepat sekali lagi tanpa melambat, dan langsung menuju ke bawah batu-batu besar ini. Baru saja melihat kecepatan lesatan Cai, Huang Yi mengungkapkan tatapan tak berdaya. Tampaknya, dia hanya perlu 3 detik lagi untuk bisa tiba di sisinya. Dalam keadaan seperti itu, dia dibiarkan tanpa pilihan. Jika dia membiarkan pendekatan Cai yang sudah cukup dekat, itu tidak akan ada kesempatan tersisa baginya. Merasakan rasa bersalah jauh di lubuk hatinya, dia terus melantunkan mantra bersama dengan peri elemen bumi dengan kecepatan yang meningkat. Sama seperti ketika dia mengalahkan Wang Yuan, dia hanya menggunakan Earth Waves, agar menjaga dirinya dalam posisi tak terkalahkan. Siapa yang tidak ingin masuk 3 besar? Jika dia bisa memenangkan pertempuran ini, dia akan sangat mungkin untuk masuk 3 besar, melihat bahwa semua yang akan dia lakukan,
adalah menang melawan pembunuh yang mengalami luka ekstrim selama pertandingan sebelumnya. Melihat CR yang sedang menuju ke arah batu-batu besar, dia terus melantunkan mantra dengan sangat hati-hati, tidak memancarkan suara apapun. Kemudian, lingkaran kuning terbentuk pada tongkatnya, dan setelah selusin tarikan napas, Earthwave teknik telah selesai. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.